Siapa yang pertama kali yang eloknya mandikan orang mati itu? Ba'aulan nas bi ghusli al-abu. Yang elok pertama kali ayah. Ya, kalau masih punya ayah, ayahnya yang elok mandikan. Gitu. Yang pas mandikan afdal adalah bapaknya. Muhrim dia, bapaknya yang pertama kali itu lebih afdal. Sumal jad, kemudian datuk, bapaknya datuknya cari, jangan ke bawah dulu, kanak dulu, jangan ke dulu, datuknya dulu. Oh, bapaknya dah meninggal, datuknya masih ada lagi, kuat lagi. Nah, datuknya yang nombor dia, mana nombor dua. Sumal ibnu, kemudian bawa ke bawah, bawa anak, itu nombor tiga anak. Kapan tu? Untuk memandikan orang mati, memandikan jenazah, itu yang pas, yang lebih afdalnya macam tu. Sumal ibnul ibni, anaknya tak ada, kemudian cucunya ada, cucu jantan dari anak jantan, itu yang memandikan. Cucu jantan dari anak jantan tak ada. Sumal akhu, baru saudara dulu dia, baru dulu dia yang jantan, itu yang afdal. Summa benul akhi, kemudian keponakan dia yang jantan, itu. Summa amu, kemudian baru paman. Summa ibnul ammi, kemudian ke baru pupuan. Li'annahum ahaqqu bis-shalah, mereka lah yang cocok, yang lebih berhak dengan menyembahyangkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdisatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atatkum sa'atu batah wa izwana wa sa'atu hakaza sabbahakum wa masakum man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya wa ana waliyul mu'minin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pakai ini adalah masalahnya orang memandikan atau masalah orang mati. Wa ghuslul mayyit, dan memandikan orang mati itu fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Siapa yang pertama kali yang eloknya mandikan orang mati itu? Ba'aulan nas bi ghusli al-abu.
Yang elok pertama kali ayah. Ya, kalau masih punya ayah, ayahnya yang elok mandikan. Itu. Yang pas mandikan afdal adalah bapaknya. Baik anaknya jantan maupun anaknya betina, muhrim dia, bapaknya yang pertama kali itu lebih afdal. Sumal jad, kemudian datuk, bapaknya dakdo, datuknya cari. Jangan ke bawah dulu, kanak dulu, jangan ke dulu. Datuknya dulu. Oh, bapaknya meninggal, datuknya masih ada lagi, kuat lagi. Nah, datuknya yang nombor dua. Sumal ibnu, kemudian bawa ke bawah, bawa anak. Itu nombor 3 anak. Kapan tu? Untuk memandikan orang mati, memandikan jenazah, itu yang pas, yang lebih afdalnya macam tu. Sumal ibnul ibni, anaknya tak ada, kemudian cucunya ada, cucu jantan dari anak jantan, itu yang memandikan. Cucu jantan dari anak jantan tak ada. Sumal akhu, baru saudara dulu dia, baru dulu dia yang jantan, itu yang afdal. Summa benul akhi, kemudian keponakan dia yang jantan. Itu. Summal amu, kemudian baru paman. Summa ibnul ammi, kemudian baru pupuan. Li'annahum ahaqqu bis-shalah. Mereka lah yang cocok, yang lebih berhak dengan menyembahyangkannya. Jadi maju nyuruh imam, misalnya sudah ngajak guru ke, nyuruh guru tolong sembayangi ayah saya, anak nombor 3, ayahnya tu tak. Kita ini yang galak sah, cuman tidak melalui yang afdal. Sah, tidak mengatakan tidak sah, cuman goresan Syafi'i mengatakan bahwa yang afdal itu ayah dulu. Nah, mak kita meninggal, kita suruh siapa? Kita tahu dasar kitab, kita boleh gosah, tapi datuk kita masih ada, ayah mak kita dah suruh. Tuk datuk nyeraya datuk, ngapa nyuruh guru tu nyandingi imam anu mak saya tu? Tidak seluruhnya anak, tidak. Ayahnya dulu. Itu. Nah, inilah pakanu ahaqqu li'annahum ahaqqu bis-shalah alaih. Pakanu ahaqqu bil ghusli, dia juga berhak untuk memandikan. Wa in kana lahu zaujatun jazala ghusluhu. Laki mandikan bini, bininya mati, boleh. Atau sebaliknya, boleh. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu wasiat Asma binti Rita silahu kepada bininya. Abu Bakar wasiat, wahai Asma, kalau aku mati lagi, ngapo kau lah mandiin aku yo. Nah tu berarti boleh orang jantan dimandikan oleh isterinya. Isterinya boleh dimandikan oleh lakinya. Kerana kedua tu dah tak rasio lagi lantang, jelas macam pasir putih je dah. Mantu apa yang disebut lagi, dia tahu kalau tu isi tu. Itu boleh, suami isteri itu boleh. Hadisnya Abu Bakar minta mandikan kepada Asma bininya kalau dia mati, wasiat Abu Bakar. Wa taqaddama al-asabat, macam mana afdal, apa bininya, apa ayahnya, macam tadi. Nah, ini khilafiyah antara ulama. Tetapi ada yang mengatakan ayahnya atau anaknya, ada yang mengatakan bininya boleh. Nah, pilihlah al-khilaf, apa nama tu, rahmah. Al-khilaf itu rahmah. Karena hadisnya ada galau. Bininya afdal menurut hadis Aisyah. Hadisnya yang asabat ada hadis lagi. Jadi antara dua ni boleh pilih yang mana kita nak. Nah, kita percaya dengan yang situ boleh suami isteri memandikan sama memandikan jenazahnya, boleh. Boleh juga asabah anaknya atau ayahnya, boleh. Terserah. Ya, khilafiyah itu tidak menyebabkan kita bersisih di dalam hati.
Nah, inilah berselisih paham itu adalah rahmatul ummah, rahmat bagi ummah itu sendiri. Asal mengerti di mana paham, di mana hati, di mana mata, di mana hidung, mengerti apa yang berada di dalam dirinya antara hati dengan pemahaman, pisah tu. Pemahaman di atas kebenarannya, hati di bawah. Ketika berbeda dalam pemahaman, pakai yang di atas. Jangan masuk ke siku, kau mengilugu ke siku, mulai tu. Inilah yang disebut jangan campurkan hal ihwal urusan pemahaman dengan urusan hati. Kalau mencampurkan kedua-duanya itu, maka akan terjadilah suatu kejahatan, dan ini menyebabkan ibadah-ibadahnya tidak sah. Kemudian di sini disebutkan lagi, wa yang bagi an yakun ghasil aminan, orang mandikan orang mati itu orang amanah. Ngapo macam mana amanah itu? Ada hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala la yughassalu mautakum ilal ma'munun. Tak boleh mandikan orang mati kecuali orang yang amanah. Macam mana amanah tu? Nah, amanah aku dah tahu caranya. Macam mana cara amanah? Amanah itu adalah di sini disebutkan bahwa ayyastural mayit anil uyun, bahwa menutup, bahwa apa? Menyebut kebaikan yang ada pada mayit itu, harum yang bau, kuningnya kulit, yang elok yang terjadi pada jenazah itu sebut, itu orang amanah. Yang tak ada elok simpan, itu ikut terbalik. Yang elok tak ada disebut, yang buruk disebut. Kaki tegak itu ngantu dah bakal gawat. Yang tak ada elok baik disebut. Ada. Yang eloknya tidak, itu tak ada amanah. Yang kalau main itu yang elok tak ada disebut, orang mandi itu tak ada amanah. Harus disebut kebagusannya itu. Waduh, kami mandi ni enaknya rasanya apa? Perutnya dikitnya kotornya. Apa lagi lembut lah rasanya kalau disebut. Iko yang kerah berdengkang ada sebut. Yang layang elok tak. Ini tidak amanah. Yang amanah itu apa? Yang amanah untuk mandikan orang mati itu harus amanah. Kemudian wa yustahabu ala yanzuru ila sa'iri badanihi, tak boleh melihat ke keseluruhan badan. Waktu mandi itu ditutup pakai selendang. Illa bima la budamin, kecuali yang barang dan dapat tidak. Ngapa muka, nama si hidungnya, nama si giginya, tangan juga. Yang dalam selimut yang kain panjang tu jangan dibuka. Itu kembe. Apa dekat bawah tu jangan dibuka, banyak amat cerita tu. Jadi yang biasa, yang harus dilihat, yang mana yang boleh dilihat, yang harus tidak harus dilihat bagian muka, masih giginya, masih tangannya, masih rambutnya, itu ikut terbuka kalau. Sudah, ini namanya tidak amanah. Itu harus diselimuti pakai kain panjang atau pakai kain yang lembut. Itu yang eloknya kain panjang, bab hitam. Ada juga kita melihat orang kain putih, tipis pula, sama dengan lidah, sama dengan apa, plastik putih, tipis yang jahit rambutnya nampak kalau dalam macam plastik. Ini tidak amanah namanya. Ngapa? Kena membuka keaiban. Berlakukanlah orang mati itu seperti orang hidup. Macam itu. Masuk sudah waktu. Besok kita lanjut masalah orang mati dan masalah tauhid dan masalah tasawuf yang lainnya. Kita ngaji dikit-dikit, kalau dah ada paham silakan bertanya, semampunya saya jawab.
Itu ngikut orang Kristen dalam TV tu. Jadi hitam ke kacamata hitam. Pakai payung hitam. Tu. Nurut orang Kristen, masuk jarum orang Kristen. Ngapo pakai baju hitam kalau bersedih, hitam tu sedih. Salah, itu nurut orang Kristen, tidak ada dasar. Nama baju hitam, nama baju hijau rasa tu. Jelas lebih abdul itu adalah baju putih. Itu. Itu kalau tak ada putih, hijau. Ketika tidak ada dalil di dalam suatu ibadah, maka kita harus mengambil dalil umum. Sunatkan bagi kita ibadah itu baju putih, tidak ada baju putih, baju hijau. Tentu. Kalau tak tu boleh galau-galaunya. Tentu. Ketika tidak ada dasar pakaian khusus di atas kubur, maka baju hitam belum lagi, putih dulu baru hijau. Tentu. Kau ngejar hitam, tak payah sekali. Betul orang Kristen. Lain, tidak ada dalilnya sama sekali. Mau tua? Tua dengan menantu itu, ya, itu tidak batal wudu. Ngapa? Karena sama dengan orang tua. Nah, akan tetapi kita tidak berhak apa bini kita lagi ada. Kalau bini tak ada, cari adiknya, ada anak lagi. Tentu. Jangan awak. Yang langsung ke awak ada tangguh. Cari anak dulu, ada tak? Anak ada cari dulu, jangan langsung ke awak. Tentu. Kena awak tak ada tahu, ya. Kalau anak itu, dengan anak itu segan mandi ayah kadang tu. Apalagi awak itu. Jadi kalau mau tua dengan menantu, cari anaknya dulu, tentu. Tak adanya lagi baru boleh. Tak ada orang lain baru boleh, ada tangguhnya. Apa tu? Menyamurkan amanah dalam mandikan dalam mandikan juga waktu kubur juga. Kerana waktu dalam kubur itu, masuk kubur itu, orang tua kita itu dalam kitab-kitab disunatkan menutup pakai jarit. Yang kelihatan bawah tu bagi kelihatan benda tu malik dewek ribut bakal. Itu kadang tak nak diadakan kiblat, ribut tu. Ribut tu bakal tu. Tu. Jadi waktu dalam kubur tu sunatkan tutup pakai jarit, pakai apa? Pakai selendang. Selendang itu bukannya untuk apa? Jangan ringam. Kita kalau ringam bukanlah ringam. Lalat bung lah, tak boleh. Itu harus menutupi apa yang terjadi di bawah. Jadi aku ditutup supaya jangan apa yang terjadi di bawah itu tidak akan menjadi fitnah kubur. Tentu. Mandi kan apa? Mungkus orang mati itu macam tu kok. Ada pula mengatakan, biarlah lihat orang ramai tu, biar dia sadar. Dan nak itu pano ganti kelihatan kuam. Bisul kelihatan, pano kelihatan, kurang kelihatan. Itu amanah, itu keaiban orang yang mati itu. Jadi waktu mungkus tu geser dikitnya orang tonton macam semut ngurungi gulo. Nah, itu galau, tengok apa berbunyi dalam hati tu, mana bisul, mana pano, mana segala rupa. Jadi waktu membungkus itu juga ada geser, jangan sampai ketahuan keaiban orang tu. Jangan dibuka. Macam mana kita? Asalnya kita sedang bersalin di tengah rumah. Tamu datang, ada menabuh lari belakang dan kamar, tak pula. Itu.
Berlakukanlah orang mati itu seperti orang hidup. Itu itulah hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu. Habis dah waktu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.